rasanya nggak pengen berhenti kalau udah nyembah Tuhan. Tapi penari-penari, saya lihat samba semangat. Puji Tuhan. Satu hal yang saya harus ingatkan kepada saudara semua. Semua. Saya ingetin sekali lagi. Jangan pernah lepasin tangan dari Tuhan. Udah bukan waktunya lagi kita hidup sembarangan. Karena ada badai di depan. Ada badai di depan. Waktunya saudara cari Tuhan. Waktunya saudara cari Tuhan. Waktunya mengejar Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu hal yang luar biasa. Kita masih melanjutkan tema minggu lalu, agama versus Kristus. Hari ini kita berbicara soal akulah pintu dan akulah gembala yang baik. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Minggu lalu kita sudah bicara tentang orang buta yang dicelikan, bagaimana agama menghakimi, tapi Tuhan justru melerai penghakiman itu. Sekali lagi saya bilang, agama itu cenderung menghakimi. Agama pasti mengajarkan yang baik. Amin. Semua agama mengajarkan yang baik. Tapi agama cenderung menghakimi. Tapi Tuhan datang untuk melerai dosa-dosa saudara supaya saudara tidak dihakimi. Dalam Yohanes ada 7 kali kata akulah. Nah, sekarang kita bahas akulah pintu dan akulah gembala yang baik. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Saudara, sama-sama kita lihat di Yohanes 10, mulai dari ayat ke-1. Ya, siapa yang masuk dalam kandang domba tidak lewat pintu. Dia pencuri dan perampok. Terus? Belum ada. Oke. Terus? Yohanes 10 ayat 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Iya. Terus? Ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Oke, ayat 4. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Oke. Jadi saya kasih satu ilustrasi begini. Ini ada satu kandang. Misalnya di sini ada domba-domba. Apakah dalam satu kandang itu ada domba orang lain atau domba si A doang? Domba si A doang? Ya. Ini kita bicara soal keberadaan orang Yahudi. Orang Yahudi punya kandang besar. Dan di situ ada domba si A, domba si B, domba si C. Nah, setiap gembala punya kunci untuk membuka pintu. Dombanya kecampur dong. Enggak, itu hebatnya domba. Itu hebatnya domba. Kenapa? Domba saya, misalnya saya punya domba. Saya punya domba, misalnya domba saya Rizka namanya.
Saya bilang, Rizka langsung keluar, ngikutin. Nggak bakal ketuker. Walaupun Ibu Ida punya domba juga, nggak ketuker. Dombanya itu mendengar, mengerti, dan mengenal suara gembalanya. Itu hebatnya domba. Nah, di dalam satu kandang itu, bukan hanya satu gembala punya domba, tapi ada beberapa gembala punya domba. Tuhan pakai perumpamaan ini, itu satu perumpamaan yang hebat. Menurut saya sangat hebat. Kenapa? Karena di dalam kandang pemukiman Yahudi, dalam satu kandang itu terdapat banyak domba dengan beda-beda pemilik. Tapi cuman ada satu pintu. Yang pegang kunci itu gembala-gembalanya. Gembalanya pegang kunci. Gembala A datang, dia panggil, cuit. Itu domba dia, 100 bisa ikut dia semua. Dia tahu dombanya dia punya 100. Makanya Tuhan bilang, kalau ada satu hilang, Tuhan cari. Soalnya lihat ya, ada 3 hilang. Domba hilang, Tuhan cari, betul gak? 100 per 1. Betul? Uang dirham hilang, Tuhan cari. Ya. Tapi anak hilang, Tuhan gak cari. Tuhan nunggu. Kenapa? Domba hilang, domba gak punya keputusan. Tuhan cari pasti. Uang hilang, uang gak punya keputusan, Tuhan cari. Tapi anak hilang, itu keputusannya. Tuhan gak cari, Tuhan tunggu. Saya bilang ya, kalau saudara keluar dari kandang, saya bilang bukan domba nih, saudara adalah anak. Saudara keluar dari hadirat Tuhan. Tuhan cari enggak? Enggak, Tuhan tunggu. Kenapa? Itu keputusanmu sendiri. Engkau hidup sembrono, engkau hidup sembarangan. Itu keputusanmu sendiri. Itu hebatnya Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai kehendak bebas. Saudara lihat ayat 4 dan 5. Dan 5, ya. Yohanes 4. Ya. Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Lihat, domba ini kenal suaranya. Kalau gembalanya bawa salib, dombanya bawa salib dah. Gembalanya bawa salib, dombanya harus bawa salib. Markus 8 ayat 34. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Harus sangkal diri. Harus. Terus? Memikul salibnya dan mengikuti aku. Dan ikuti ya Tuhan. Ini domba. Dia kenal suara gembalanya. Dia ikutin gembalanya. Dia harus ikutin gembalanya. Kalau gembalanya pikul salib, dombanya harus ada salib di bahunya. Amin. Kalau saudara sudah masuk di dalam satu kedaulatan Allah, saudara akan masuk di dalam satu pengenalan akan Allah. Saudara kenal sama suaranya. Di situ saudara tidak lagi bisa diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran. 1 Yohanes 2 ayat 20. 1 Yohanes 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya,
1 Yohanes 2 ayat 20. Lihat terus. Ayat 21, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Lihat, tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran dan kamu sudah tahu kebenaran. Kalau kamu sudah tahu kebenaran, tidak ada dusta dari kebenaran, berarti kamu hidup di dalam satu pengenalan akan Tuhan. Dan kamu gak bisa diombang-ambingkan dengan suara-suara gembala. Kenapa? Karena kamu kenal suara dia. Kamu kenal banget suaranya. Amin. Dari mana kalau saudara bisa kenal suara gembalanya? Dari pergaulan. Oke. Ardi telepon Heni, mau suara diapain juga Heni pasti kenal. Wah, ini Ardi. Kenapa? Mau suaranya diapain juga, mau suara dibindang-bindangin, mau suara digede-gedein, tahu itu Ardi. Kenapa? Karena kenal. Kalau saudara nggak kenal, nggak punya hubungan, nggak punya pergaulan, saudara nggak bakal tahu kapan waktunya saudara dipanggil untuk keluar. Oke? Terus ayat 6 dan 7. Yohanes 10 ayat 6 dan 7. Yohanes 10 ayat 6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan pada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian pada mereka. Nah, orang-orang nggak mengerti apa yang Yesus katakan. Ahli Taurat nggak mengerti apa yang Yesus katakan. Terus ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu ke domba-domba itu. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Gunanya pintu apa? Masuk keluar. Masuk keluar dari mana? Luar dalam mana? Pintu, saudara lihat pintu, itu, ya, gunanya apa? Untuk memisahkan yang di dalam dan di luar. Tuhan bilang, akulah pintu. Ketika saudara sudah masuk ke dalam Tuhan, berarti saudara sudah dipisah dari dunia luar. Itu kegunaannya pintu. Pintu adalah akses keluar masuk. Saya bilang sama saudara, saudara sudah dipisahkan dari dunia. Saudara sudah mulai dipisahkan dari dunia. Saudara tidak lagi menjadi seperti dunia, tapi saudara sudah menjadi manusia yang berbeda, berbeda sekali. Permasalahannya di mana? Tuhan adalah pintu, betul. Tapi kita belum berbeda dengan orang di luar. Kita masih serupa dengan dunia. Tuhan bilang di Yohanes 17 ayat 18 dan 16. 18 dulu baru 16. Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Iya, ayat 16. Yohanes 17 ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Mereka berbeda dengan dunia. Itu gunanya pintu. Guna pintu apa lagi? Yang pertama tadi, saudara dipisah dari dunia luar. Guna pintu yang kedua, saudara aman dari serangan. Ya, kalau di rumah banyak nyamuk, kita bilang apa? Tutup pintu dong, nyamuk banyak nih. Kita diserang sama nyamuk.
tutup pintu. Supaya apa? Gak ada serangan. Gak ada nyamuk, gak ada cicak. Gak ada maling masuk, gak ada maling masuk. Kalau malam-malam, saudara buka pintu selebar-lebarnya. Misalnya Bella di kosannya, dia buka pintu selebar-lebarnya. Bukan hanya maling yang masuk. Kalau yang masuk Dendi masih mending. Kalau yang masuk lain gimana? Yang masuk Ari gimana? Wah. Makanya itu pintu yang pertama memisahkan saudara dari dunia luar. Yang kedua, menghalangi saudara dari serangan. Ketika saudara masuk ke dalam pintu itu, artinya apa? Saudara tidak diserang sama kegelapan. Saudara aman di dalam perlindungan Tuhan. Aman di dalam perlindungan Tuhan. Yang ketiga, pintu adalah akses keluar masuk. Begitu saudara sudah di dalam, oke, saudara masuk di dalam. Apakah saudara jadi jago kandang? Ada peribahasa bilang orang itu jago kandang. Ya, kita disebut jago kandang. Artinya cuman, wah kalau di kandang jago keluar-keluar. Wow, begitu keluar ciut. Itu jago kandang namanya. Nah, akses keluar masuk, kita bukan jago kandang. Kita bukan berarti menutup diri dari dunia luar. Justru lewat pintu itu Tuhan menuntun kita keluar, masuk ke dalam dunia, dan kita menjadi berkat bagi dunia. Bisa paham sampai sini? Bisa paham? Lihat tadi ayat tadi bunyinya apa? Kita ulang di Yohanes 17 ayat 18. Kita bukan menutup diri. Kalau saudara menutup diri, saudara di dalam kamar aja, di kamar aja, saudara nggak bakal keluar jadi berkat bagi orang lain. Saudara menutup diri itu disebut jago kandang. Oke? Waduh Pak, kalau di rumah bawelnya luar biasa Pak. Begitu keluar, alimnya luar biasa. Itu jago kandang. Oke? Kita ulang baca. Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Sama seperti engkau Tuhan, Bapa telah mengutus aku ke dalam dunia. Terus? Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku mengutus saudara semua. Aku Tuhan mengutus saudara semua menjadi berkat bagi dunia. Pintu melambangkan akses keluar masuk. Tuhan menuntun saudara bukan hanya masuk ke dalam, tapi Tuhan menuntun saudara juga keluar menjadi berkat bagi orang lain. Oke, itu kegunaannya pintu. Itu kegunaannya pintu. Kehadiran Yesus di dalam diri saudara sebagai akses batas dan juga akses koneksi. Akses pembatas supaya dunia tidak mencemari saudara, dan juga aspek koneksi supaya saudara bisa berkoneksi dengan gembala. Ingat, ada kata akulah gembala. Betul? Tuhan bilang akulah gembala. Artinya apa? Artinya saudara adalah orang-orang yang digembalakan sama Tuhan. Dituntun sama Tuhan, digiring sama Tuhan. Kemana? Kepada kemuliaan. Saudara domba. Amin. Kalau saudara benar-benar jadi domba, saudara suatu hari berubah jadi mempelai. Tapi saudara harus benar-benar jadi domba yang taat. Saya bilang sama saudara ya, domba tunduk, kambing nanduk.
Kalau saudara diperingatkan, terus nanduk, bilang, wah khotbahnya menghakimi, itu nanduk, itu kambing. Kalau domba, itu nunduk. Ya Tuhan, saya mau berubah. Ya Tuhan, tegur saya terus Tuhan, tegur saya terus. Biar saya berubah Tuhan. Jangan bilang, tegur saya terus Tuhan, saya tidak mau berubah. Tegur saya terus, telinga gua tutup. Gak bisa begitu. Pintu juga melambangkan Yesus sebagai akses perawatan. Saudara lihat, Yohanes 10 ayat ke-9. Yesus sebagai aspek perawatan. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Lihat, ada perawatan di situ. Ada masuk, ada keluar. Saudara bukan jago kandang, tapi saudara juga keluar. Saudara jadi berkat bagi orang lain, dan saudara juga menemukan padang rumput di luar sana. Oke, sampai sini paham? Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Lihat, aspek perawatan nih. Kamu minta apa di dalam namaku? Supaya Bapa dipermuliakan, aku akan beri supaya Bapa dipermuliakan. Ayat 14. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Lihat, kalau kamu benar-benar minta, aku akan kerjain. Permasalahannya di mana? Saya minta Pak, kenapa Tuhan gak kerjain? Kenapa Tuhan gak kerjain? Satu, ada waktunya. Kedua, lu gak berubah, gitu aja. Hidup dosa jalan terus. Dosa terus, seakan-akan gak ada masalah dengan dosa. Firman Tuhan jelas bilang, bukan aku tuli, bukan tanganku kurang panjang, tapi dosa yang menghalangimu. Ya, jadi kalau saudara mau doanya didengar Tuhan, gimana caranya? Hiduplah dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 23. Yohanes 16 ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta pada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Wah, lihat, semua yang kamu minta kepada Bapa, semua akan diberikan kepadamu. Sekarang kita masuk di Yohanes 10 ayatnya ke-8. Tadi kita udah bicara soal pintu. Yohanes 10 ayat 8. Semua orang yang datang sebelum aku. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri, perampok. Terus, ini pengajar hukum Taurat. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Tuhan berkata-kata ini ditujukan kepada para pengajar hukum Taurat. Sindiran kepada ahli-ahli Taurat. Tidak bisa seseorang mengajarkan Taurat tanpa melibatkan Yesus, karena Yesus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Sekali lagi, tidak bisa seseorang mengajarkan Taurat tanpa melibatkan Yesus, karena Yesus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Iya, lihat. Apakah salah dengan hukum Taurat? Tidak ada yang salah. Roma 7 ayat 12. Lihat.
Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus. Karena benar itu dan diucapkan oleh Allah yang kudus. Hukum Taurat kudus, perintah juga kudus. Benar dan baik. Jadi tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Tidak ada. Hukum Taurat itu kudus. Tapi kasih karunia itu sempurna. Hukum Taurat itu kudus, betul. Tapi kasih karunia sempurna. Hukum Taurat membuat kita mengenal dosa. Lewat hukum Taurat kita tahu ini salah, ini benar. Ini tidak baik, ini baik. Lewat hukum Taurat kita kenal dosa. Tapi lewat kasih karunia kita selesaikan dosa. Sekali lagi, lewat hukum Taurat kita kenal dosa, tapi lewat kasih karunia dosa dituntaskan. Hukum Taurat membuat orang menemukan kasih karunia. Saya ulang sekali lagi, hukum Taurat membuat seseorang menemukan kasih karunia. Dan lewat kasih karunia membuat orang jadi pelaku firman Tuhan. Saya ulang, lewat hukum Taurat orang menemukan kasih karunia. Kasih karunia membuat orang jadi pelaku firman. Sekarang kita lihat di Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Galatia 3 ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Lihat, kita dikurung di dalam pengawalan hukum Taurat. Baik, buruk, benar, salah. Terus? Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita. Hukum Taurat tuntun kita kepada iman. Iman itu adalah Kristus. Terus? Penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Terus 25. Ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Sekarang iman itu telah datang. Terus? Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Lihat ya, hukum Taurat itu menjaga. Hukum Taurat itu menjaga. Kasih karunia itu merawat. Taurat itu jaga kita. Kita tahu itu salah, ini benar. Tapi kasih karunia itu merawat kita. Merawat kita jadi kudus, jadi suci, tanpa cacat, tanpa celah. Nah, kalau saudara mau lepas dari dosa, gimana caranya? Gimana caranya? Saudara sudah tahu itu salah, betul gak? Itu Taurat berarti. Saudara tahu itu salah, itu Taurat. Gimana caranya? Datang ke Tuhan, biar Tuhan yang beresin saudara. Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, mampukan saya. Misalnya, saudara gak bisa lepas dari satu ikatan. Gak bisa lepas dari satu ikatan. Saya bilang, saudara tidak pernah akan lepas dari ikatan itu sebelum saudara menggeliat dari ikatan itu. Lihat, kalau ada anjing diikat, dia nggak menggeliat, dia nggak bakal lepas. Dia akan nikmatin ikatan itu, betul nggak? Ya, kalau anjing diikat, dia nggak menggeliat, dia nggak akan lepas. Dia harus menggeliat dulu, baru dia lepas. Tuhan tolong, saya nggak mau. Tuhan mampukan saya. Kalau saudara nikmatin, saudara nggak bakal bisa lepas. Sampai kapanpun saudara nggak akan lepas. Kenapa? Karena ikatan itu menggoda saudara. Amin. Saudara harus masuk di dalam kasih karunia dan Tuhan akan tolong saudara. Lepaskan diri dari ikatan itu. Sekarang kita lihat ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lihat. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya saudara mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pakai kata Zoe, yang artinya hidupmu akan berkualitas. Hidup yang berkualitas seperti apa? Hidup yang berkualitas seperti apa? Yang kaya banyak duit?
bukan itu. Hidup yang berkualitas adalah hidup sorgawi yang dipraktekkan di dunia ini. Sekali lagi, hidup sorgawi yang saudara praktekkan di dunia ini, itulah hidup yang berkualitas. Lihat Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Apa yang ada di bumi itu ada di surga. Kehidupan di bumi seperti kehidupan di surga. Itu soe. Hidupmu berkualitas. Kalau hidupmu tidak seperti kehidupan surgawi, hidupmu belum sungguh-sungguh berkualitas. Oke, sampai sini ngerti? Ayat 11. Sekarang lihat ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nyawanya, memberikan nyawanya, pakai kata suke. Suke, yang artinya jiwa atau hasrat atau keinginan Allah. Gembala yang baik memberikan hasratnya, keinginannya kepada dombanya. Supaya apa? Supaya dombanya hidup berkualitas. Lihat, ini satu perkara yang luar biasa di situ dibilang gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Ini saya pagi pelajarin ini. Tahu ada satu buku, satu tulisan Martin Luther. Satu tulisan Martin Luther. Bunyinya gini. God, forsaking God. No man can understand that. Artinya apa? Allah mencari Allah. Gak seorang pun bisa mengerti. Waduh. Begitu saya baca itu, hancur kita. Kenapa? Saudara perhatiin ya. Sepanjang Alkitab, waktu Yesus ada di dunia ini, apa yang dia doa? Dia berdoanya gimana? Dia selalu menyebut kata Bapa. Betul gak? Betul? Selama dia di dunia, dia bilang selalu Bapa. Saudara lihat, sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia bilang apa? Bapa, kuserahkan nyawamu. Betul? Dan sebelum dia menyerahkan nyawa, dia bilang, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi ada satu momen, dia bilang, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, ya Allahku, kenapa kamu meninggalkan aku? Hancur kita dengar itu. Kenapa? Ini God, forsaking God. Allah sedang mencari Allah. Waduh. Kenapa? Dosa kita tuh yang dia pikul. Bapa di surga buang muka lu. Bapa di surga buang muka. Kenapa? Kejahatan kita yang ditimpahkan sama dia. Dia gak bersalah, dia digantung di kayu salib. Dia bilang, Allahku, Allahku, kenapa kamu tinggalin aku? Sepanjang hidup ada koneksi dengan Bapa. Dia selalu bilang, Bapa, 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 Bapa. Tapi satu momen itu dia bilang, Eli, Eli lama sabatani. Kenapa engkau tinggalkan aku? Jahat kita. Betul gak? Jahat gak kita? Dosa kita loh yang dia bikin. Dia pikul loh. Dia mati buat saudara dan saya loh. Satu momen kecil di situ. Dia bilang, Allahku, Allahku, kenapa kamu tinggalin aku? Aku jahat. Saya jahat. Kita semua jahat. Dia gak layak terima apa yang dia terima. Seharusnya kita yang di situ. Hebat gak Tuhan? Saudara mau lepas dari kasihnya? Saudara mau hidup sembarangan?
ada satu perkataan yang luar biasa. Gini, Allah menciptakan saudara untuk kesenangannya. Untuk kesenangannya. Tadi pagi saya dengar kata itu, Tuhan bilang, aku menciptakanmu untuk kesenanganku. Aduh, gimana rasanya? Rizka ngumpulin duit bertahun-tahun sampai dia punya handphone yang bagus. Dia punya handphone bagus. Untuk apa? Untuk kesenanganmu. Nah, dia ciptakan kita itu untuk kesenangan dia. Untuk kesukaannya dia. Saya bilang sama saudara, masih mau gak menikmati hidup? Masih mau gak main-main? Kalau hidupmu untuk menyukakan dia, hidupmu untuk kesenangan dia, coba saudara bayangin sedikit aja, saudara bayangin sedikit. Perjalanan Yesus di dunia, dia dekat sekali sama Bapaknya, dia bilang Bapak. Tapi ada satu momen dia ngerasa, gue ditinggalin sama Bapak. Untuk kejahatan yang dia gak bikin. Sekali lagi, untuk kejahatan yang dia tidak pernah bikin. 2 Korintus 5 ayat 21. Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Lihat ya, dia gak berdosa, tapi jadi dosa karena kita. Saya cuma bilang sama saudara, betapa parahnya hidup kita. Kalau saudara mau lihat parahnya hidup saudara, lihat tuh ke kayu salib. Lihat ke kayu salib dan dengar suaranya waktu menjerit, Eli, Eli lama sabatani. Bapakku, Allahku, Allahku, kenapa kamu tinggalin aku? Itu jahatnya kita. Kalau saudara hidup dalam dosa, saya cuma bilang sama saudara, saudara akan ditinggalkan oleh Allah. Udahlah, stoplah semuanya, stop sekarang, stoplah berdosa, stoplah main-main. Sekarang carilah Tuhan yang benar. Tadi saya kalau gak salah saya dengar ada satu kalimat dari Tuhan bilang gini, pegang tanganku anakku, jangan kamu lepasin. Betul gak sih? Tuhan ngomong gitu gak? Kenapa? Tuhan mau main sama saudara? Enggak. Tuhan mau bawa saudara kepada kemuliaan. Saya bilang, Karen, pegang tangan saya, Karen. Kenapa? Saya mau bawa kamu ke Dufan. Saya mau bawa kamu satu tempat yang kamu suka. Tempat yang terbaik, yang tempat yang gak ada tangisan, gak ada air mata. Karen harus pegang tangan saya. Nah, kita harus pegang tangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau bawa kita ke satu tempat yang kita gak pikirkan indahnya. Ingat saudara, ingat perkataan ini. Tuhan menciptakan kita untuk dirinya, untuk kesukaannya, untuk kesenangannya. Jangan senengin dirimu untuk kepentinganmu. Sekarang waktunya senengin Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Bayangin ya saudara ya, bayangin sekali lagi. Kalau saudara ngotot untuk mendapatkan sesuatu barang, karena saudara suka, karena saudara senang, bayangin di situ saudara, bayangin di situ. Saudara ngelihat betapa indahnya pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara mau lihat lagi betapa jahatnya kita, dengar suaranya waktu dia jerit, Eli, Eli lama sabatani. Dengerin suaranya. Betapa jahatnya kita. Lihat ya, tadi di situ tadi dibilang gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-domba.
Dan dia sudah membuktikan, dia menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya. Dia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Bukankah ini sesuatu yang indah? Amin. Ayat 16. 10 ayat 16. Yohanes 10 ayat 16. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain. Domba-domba lain. Ini. Terus? Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Lihat ya, Tuhan udah ngomong, keselamatan bagi bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang, akan ada waktunya domba-domba dari kawanan lain ikutin Tuhan. Siapa? Kita yang dicangkokkan. Ingat ya, ranting asli, Tuhan bilang, aku bisa gak sayangin, aku tebang. Apalagi yang cangkokan. Tapi yang cangkokan ini harus berbuah. Kalau yang cangkokan ini gak berbuah, tetap akan ditebang. Kita masuk dalam satu kawanan namanya tubuh Kristus. Saya bilang, ini gereja yang hayati dan gereja yang rohani. Efesus 3 ayat 6. Efesus 3 ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Iya, kita menjadi anggota tubuh, yaitu orang bukan Yahudi. Saudara dan saya bukan orang Yahudi, tapi kita diadopsi sama Dia. Menjadi tubuhnya, menjadi bagian dari tubuhnya. Itu satu perkara yang indah dan perkara yang sangat luar biasa. Ayo sama-sama saudaraku, sama-sama. Dia itu pintu. Kita masuk keluar dari Dia. Dia jaga, Dia rawat kita. Kita dipisahin dari dunia. Ingat, kita sudah dipisahin dari dunia. Jangan jadi seperti dunia lagi. Ingat, jangan jadi seperti dunia lagi. Dia merawat kita. Dia korbanin dirinya sebagai gembala yang baik. Kristus bukan menawarkan agama kepada saudara. Sekali lagi, Yesus bukan menawarkan agama kepada saudara. Tapi Dia menawarkan hubungan sama saudara. Hubungan antara Allah yang benar, Allah yang adalah pencipta, dengan kita yang adalah ciptaannya. Ciptaannya gak bisa ngelawan penciptanya. Ciptaannya hanya bisa peluk penciptanya dan berjalan bersama penciptanya. Amin. Tuhan berkati.